Masih bersama kami dari BRIN yang akan mengomentari seputar apa yang sebenarnya harus kita pahami dari debat terakhir ini. Pak Ali, terima kasih masih bersama kami di Metro Siang. Jadi temanya ini luas sekali. Kita sudah belajar dari 4 kali debat, dari tema-tema pun kita sempat terdeteksi dengan gimmick dan sebagainya. Bagaimana atau apa yang harus kita fokuskan dalam tema debat kali ini? Ya, baik Mas, terima kasih. Tema debat terakhir ini memang banyak, tetapi saya ingin fokus kepada persoalan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Itu yang paling penting, bahwa kita kan sering tahu bahwa selain masalah kemiskinan yang kritis atau kemiskinan kronis, sesungguhnya ada juga persoalan stunting, kemudian sekarang adalah persoalan kesehatan gagal ginjal pada anak-anak yang macam-macam, kemudian masyarakat petani gurem, kemudian persoalan masyarakat adat terpencil yang terkooptasi oleh korporasi sawit dan industri sawit misalnya, yang kemudian seringkali keluar dari mata pencariannya, dan kemudian persoalan masyarakat adat yang sekarang masih belum selesai menurut saya. Menurut saya itu perlu diperhatikan di dalam debat-debat terakhir ini. Oke, kalau Pak Ali sendiri, apa yang paling Pak Ali tunggu dari ketiga capres ini untuk dijabarkan visi mereka soal tema ini? Saya melihat sebenarnya aspek kesejahteraan sosial itu kan kita tahu bahwa ada dari tataran mikro, kemudian dari tataran meso, dan tataran makro itu kan. Dalam persoalan ini saya masih melihat bahwa pemerintah yang sekarang ini masih berada pada tataran mikro, keluarga dan rumah tangga. Tetapi jarang sekali melihat aspek yang sifatnya adalah meso di tingkat kelompok masyarakat. Bahwa kelompok masyarakat itu pun perlu ada jaminan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Belum kemudian ada regulasi di tingkat makro. Nah, ini yang menurut saya tingkat makro perlu ada pembenahan, perlu ada revisi undang-undang terkait kesejahteraan dan jaminan sosial dan sebagainya. Apalagi kita tahu bahwa sekarang menjadi isu bahwa kenapa kemudian Kementerian Sosial yang harusnya menjadi leading sektor di dalam persoalan kesejahteraan sosial atau perlindungan sosial dan sebagainya, kemudian seringkali didebat dalam persoalan data, didebat juga di dalam persoalan yang sekarang katanya masalah distribusi bantuan dan sebagainya. Ini menurut saya perlu kemudian dipikirkan perubahannya ke depan. Saya kira itu yang kemudian bisa menjadi perspektif yang bisa dikembangkan oleh para capres ke depannya. Oke, menarik ya. Jadi Pak Ali berkomentar data aja ini masih bermasalah begitu ya. Jadi untuk menyusuri data bansos saja itu susah sekali. Pak Ali, kalau kita lihat ini sekarang sudah cukup jelaskah menurut Anda visi dan misi mereka soal kesejahteraan sosial? Ya, sebenarnya semuanya jelas itu kan, artinya bahwa setiap calon saya melihat ada keistimewaan dan karakternya masing-masing di dalam mengusung isu-isu tentang kesejahteraan sosial. Misalnya kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini itu kan. Tetapi saya kadang seringkali melihat bahwa yang paling bermasalah itu adalah taraf identifikasi dan taraf penetapan, dan ketiga adalah implementasi. Dalam taraf identifikasi kita seringkali tadi saya berhubungan dengan masalah data. Indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Waktu itu mungkin ada BPS, ada Bappenas, ada macam-macam itu kan. Itu menurut saya adalah perspektifnya adalah terlalu etik kebijakan, perspektif pembangunanisme. Sementara perspektif emik kebudayaan, sosial budaya yang ada di dalam masyarakat itu jarang sekali direkam. Ini yang kasus kemarin misalnya Yogyakarta kemudian dikategorikan sebagai provinsi yang tanda kutip kategori yang miskin. Padahal barangkali di dalam konteks emik kebudayaan mereka tidak miskin. Mereka tidak makan, hanya makan 2 kali sehari dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sosial budaya. Nah, emik kebudayaan ini belum disorotin sebagai bagian tidak terpisahkan dari indikator-indikator penetapan kriteria kemiskinan dan sebagainya. Ini yang menurut saya perlu dilihat. Karena bagaimanapun rasa nyaman, rasa bahagia, rasa aman dan sebagainya itu bukan hanya didasarkan pada perspektif orang lain, tetapi perspektif pelaku kebudayaan atau orang yang mengalaminya langsung. Jadi emik kebudayaan menjadi poin penting. Baik, sudah ada banyak lembaga
institusi, datanya masih terpisah-pisah, belum satu suara dan juga akhirnya sulit tadi untuk mengidentifikasi masalahnya begitu ya. Pak Ali, kalau sekarang ini kan belakangan pinjol juga menjadi masalah sosial ya. Kemudian awalnya dikira ini menjadi solusi tapi justru jadi mengisolasi dan juga bunuh diri kasus-kasus seperti ini gitu. Sampai ke pendidikan pun yang terakhir ini lagi heboh soal pinjol juga bisa bayar uang kuliah. Apakah menurut Anda malam hari ini isu ini akan mencuat? Ya, pasti Pak, itu pasti mencuat karena kan biaya tinggi di dalam pendidikan itu juga cukup menjadi isu krusial ya, bahwa barangkali kita hanya merasa bahwa hanya masyarakat kota yang mampu mengakses, tetapi kalau kita pinggiran kota yang kota very atau wilayah very, kemudian wilayah pedesaan dan sebagainya, sangat kental bagaimana kemudian masyarakat atau keluarga-keluarga sangat sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang dianggap terbaik atau dianggap baik secara kualitas dan sebagainya. Ini berarti ada persoalan penting bahwa apakah negara sebenarnya berkontribusinya kepada biaya sekolah atau dana operasional sekolah. Kalau biaya sekolah yang saya pikirkan itu adalah kemudian ada keseimbangan antara sekolah secara institusi, secara kelembagaan dia diberikan dukungan oleh pemerintah, tetapi siswa diberikan juga dukungan pembiayaannya dan keluarga diberikan pembiayaannya. Memang ada kartu Indonesia Pintar dan sebagainya, tetapi kan levelnya itu baru level kalau tidak salah di tingkat SLTA, walaupun ada beasiswa di perguruan tinggi. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu mendapatkan perhatian khusus oleh para capres di dalam persoalan pembiayaan pendidikan atau barangkali mungkin skenario jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah terkait pembiayaan pendidikan buat keluarga-keluarga di masyarakat Indonesia. Itu menjadi poin penting menurut saya. Oke, Pak Ali tadi sempat menyinggung soal semeraut data, kemudian juga ada kartu-kartu tadi yang sudah ada sebenarnya berjalan. Saat ini juga ada beberapa capres-cawapres yang juga tetap menjual kartu ini, kartu itu. Apakah ini tetap solutif? Ya, kalau dikatakan solutif jangka pendek, ya itu kan berarti bukti bahwa rezim negara kesejahteraan itu hanya berada pada tataran yang sifatnya adalah karitatif dan filantropis. Okay. Artinya itu adalah semacam kebaikan negara buat warga negara dalam jangka yang pendek dengan segala elemen seperti itu. Nah, saya membayangkan bahwa kalau memang negara berpedoman pada rezim negara kesejahteraan, maka sebenarnya mekanisme yang perlu dikembangkan ke depannya adalah mekanisme jangka panjang bagaimana mengatur dan mengelola pendidikan hingga dari anak-anak baru masuk ke PAUD dan sampai perguruan tinggi mau S3 dan sebagainya itu terjamin. Nah, ini yang mekanisme jangka panjang ini yang menurut saya perlu dipikirkan bersama. Bukan hanya kemudian hanya kelompok rentan, hanya kelompok miskin, kelompok miskin ekstrim yang kemudian mendapatkan akses kepada kartu-kartu itu, yang kemudian kayaknya sepertinya kok tidak adil banget itu loh. Yang prestasi kurang, emang ada beasiswa prestasi, tetapi kan kemudian nominasinya terlalu padat dan akses untuk masuk ke sana pun perlu informasi, saya tidak perlu ngomong ordal ya, tetapi kemudian ada banyak hal-hal yang kemudian membuat aspek-aspek seseorang tidak bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai itu. Baik. Pak Ali saja baru mengomentarin satu bidang ya di tema ini ya. Bidangnya besar sekali begitu. Bagaimana nanti kami sebagai penonton juga atau juga calon pemilih ini bisa memastikan bahwa tahu ini capresnya punya visi dan misi yang jelas soal kesejahteraan sosial, Pak Ali? Ya, saya kadang memikirkan capres kalau di dalam kebiasaan dan pengalaman lamanya sudah dalam dunia kemapanan, dunia yang tidak pernah menyentuh masyarakat lapis bawah. Saya membayangkan apakah mereka mampu merasakan ini semua, merasa empati terhadap persoalan ini. Saya kok ragu terhadap capres-capres yang masih dalam berada ke kelompok mapan dan terbiasa dengan kemapanan. Nah, karena itulah kemudian kalau kita mau mendorong, dia harus masuk ke sanubari dan harus ke arus bawah masyarakat. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat? Bahwa masyarakat
sebenarnya bukan hanya sekedar butuh BLT, bansos dan sebagainya yang karitatif seperti itu, tetapi mungkin jauh dari itu adalah perlu eksistensi, perlu penghargaan, perlu jaminan livelihood system, perlu penghidupan, perlu apa yang kemudian bisa dikembangkan untuk bukan sekedar pendidikan saja, tetapi 10 aspek basic need itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari dia hidup sebagai warga negara dan dijamin oleh negara, baik dalam pembukaan undang-undang maupun oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik kita. Baik, Pak Ali, ini akan menarik kalau kita nanti bertemu lagi usai debat dan kita akan melihat ya apakah yang kita bicarakan di siang hari ini benar-benar terbahas oleh para capres atau tidak. Namun sayang sekarang durasinya sudah terbatas, Mas. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih, Pak Ali, atas waktu Anda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.